Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Endah Dewi Susanti, Program Studi Agroteknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tanaman transgenik untuk meningkatkan kualitas tanaman. Dikutip berdasarkan jurnal Upaya Peningkatan Kualitas Tanaman Kedelai melalui Pemanfaatan Bioteknologi dalam Mengatasi Kelangkaan Pangan oleh Edi Tando dan Afif Juradi. Sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya apa itu tanaman transgenik dan apa sih bedanya dengan rekayasa genetika? Tanaman transgenik merupakan suatu tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain dan dapat pula disebut sebagai genetically modified organism atau GMO. Sedangkan rekayasa genetika yaitu upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat yang baru. Kenapa tanaman kedelai perlu ditransgenikkan? Masalah yang pertama yaitu karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini menjadi tantangan besar bagi usaha penyediaan pangan. Badan Pangan Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan pada tahun 2050 mendatang. Dan masalah yang kedua yaitu tanaman kedelai merupakan komoditas pangan penting di Indonesia setelah jagung dan padi. Sementara kebutuhan kedelai akan terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan akan melampaui produksi dalam negeri. Lalu, bagaimanakah solusi untuk menjawab tantangan tersebut? Menurut Surya Negara tahun 2011 menjawabnya dengan penerapan bioteknologi dengan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi transgenik atau GMO. Penyisipan gen dalam tanaman transgenik umumnya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas tanaman yang lebih baik dari sebelumnya. Masalah dalam budidaya tanaman kedelai yaitu adanya hama pengerek polong yang merupakan salah satu hama penting kedelai dan masih sulit dikendalikan secara konvensional. Lalu, bagaimanakah strategi untuk menghilangkan hama tersebut? Dengan penggunaan varietas tahan merupakan strategi terbaik dan relatif aman untuk saat ini. Agar dapat varietas kedelai yang tahan hama, diperlukannya metode transfer gen dengan perantara vektor agrobakterium karena sederhana dan murah. Yang kedua, adanya penyisipan gen dengan transfer gen proteinase inhibitor yang dapat menghambat kerja protein hama pengerek polong tersebut. Hasil jurnal transfer gen proteinase inhibitor melalui Agrobacterium tumefaciens dalam tanaman kedelai telah berhasil dilakukan dan dihasilkannya satu tanaman yaitu AT1 atetidar yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen proteinase inhibitor. Hasil selanjutnya yaitu eksplan kotiledon muda dengan kerapatan 1x10⁸ sel per mili dan lama inokulasi 90 menit dan lama kokultivasi 5 hari adalah yang terbaik untuk transformasi kedelai melalui Agrobacterium tumefaciens. Gambar embrio somatik dan aklimatisasi tanaman kedelai tidar atau AT1 hasil transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar A yaitu gambar planlet, gambar B yaitu gambar aklimatisasi di dalam pot, dan gambar C tanaman AT1 di dalam rumah kaca. Herman dan kawan-kawan tahun 2001 telah melakukan pengujian terhadap individu AT1 bahwasannya memiliki ketahanan hama pengerek polong yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kerusakan pada polong tanaman kedelai. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya metode transformasi genetika melalui Agrobacterium tumefaciens dan penyisipan gen proteinase inhibitor dalam tanaman kedelai mampu meningkatkan kualitas tanaman dan mengatasi kelangkaan pangan di dunia maupun di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai transformasi genetika. Thank you for watching. Don't forget subscribe my YouTube channel Endah Dewi Susanti. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penyampaian materi di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.